lanjut pada materi kita yang selanjutnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi pada poin pembahasan aplikasi perkantoran untuk kelas 10 tingkat SMA atau di fase E. Untuk pembahasan kita pada hari ini ada 2 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang aplikasi perkantoran, kemudian yang kedua yaitu tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Oke, maaf. Aplikasi perkantoran ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pengolah kata, kemudian yang kedua yang ada di tengah yaitu aplikasi pengolah angka, lalu yang terakhir yaitu pembuat presentasi. Berikut ini contoh aplikasi pengolah kata yang sudah sering digunakan. Ada Microsoft Office Word yang pertama, kemudian yang kedua ada ABI Word, lalu yang ketiga ada Google Docs, dan ada WPS Office, serta masih ada banyak aplikasi pengolah kata lainnya yang bisa kalian cari tahu dengan menelusuri di Google. Nah, kemudian untuk contoh aplikasi pengolah angka sendiri, di sini saya sudah sediakan 3. Yang pertama yaitu Microsoft Office Excel, kemudian ada SPSS, dan yang terakhir ada Google Sheet. Nanti untuk tambahan boleh dicari sendiri ya di Google. Lalu yang terakhir untuk contoh aplikasi pembuat presentasi, di sini ada Microsoft PowerPoint, ada Canva, kemudian ada Animaker, Prezi, dan juga Quizizz. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 materi berbeda, yaitu yang pertama integrasi perintah cut, copy, dan paste, kemudian fitur integrasi konten pada aplikasi, lalu yang terakhir yaitu object linking dan embedding. Nah, di sini sudah saya berikan penjelasan secara singkat untuk perintah cut, copy, dan juga paste. Bisa kalian lihat di atas. Untuk perintah cut itu digunakan untuk memotong, kemudian copy itu untuk menyalin, dan paste itu untuk menempel. Sedangkan untuk shortcut keyboardnya sudah saya jelaskan pada uraian di sebelah kanan. Di situ perintah cut itu dengan menggunakan shortcut keyboard Ctrl X ya, Ctrl plus X. Kemudian ada perintah copy dengan shortcut keyboardnya yaitu Ctrl C, dan perintah paste dengan shortcut keyboardnya yaitu Ctrl V. Oke, semuanya kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana sih implementasi ataupun penerapan dan penggunaan dari perintah cut, copy, dan juga paste. Yang mana untuk perintah cut itu ada hotkey ataupun shortcut keyboardnya yaitu Ctrl dengan X. Kemudian untuk perintah copy yaitu Ctrl dan X, Ctrl dan C. Lalu untuk paste yaitu perintah Ctrl dan juga V. Nah, di sini jika kita melakukan perintah cut dan juga copy, kita harus melakukan perintah paste untuk menempelkan dari hasil cut ataupun copy yang sudah kita lakukan. Oke, di sini kita akan mencoba untuk meng-cut gambar ataupun objek hati ini, lalu kita akan mencoba untuk mengcopy objek smile ya. Nah, di sini untuk melakukan perintah copy seperti yang ada di atas keterangan ini ya. Maaf. Untuk melakukan perintah copy, kita cukup menekan Ctrl yang ada di keyboard, baik yang di kiri maupun di kanan bisa, tapi kalau mau melakukan dengan satu tangan, disarankan melakukan dengan menekan tombol Ctrl yang ada di sebelah kiri atau yang terdekat dengan huruf C, lalu tekan tombol C. Dengan kondisi objek sudah diseleksi seperti ini. Jika dia dalam bentuk gambar bisa dengan satu kali klik seperti ini, tapi jika dia berupa tulisan maka harus diblok seperti ini. Nah, tadi kita sudah copy, sekarang kita akan pastekan. Di mana untuk melakukan paste, kita dapat lakukan dengan mengklik ataupun kita dapat lakukan dengan menekan tombol Ctrl dan juga V, atau dapat juga dengan mengklik kanan seperti ini lalu pilih paste ya. Paste di sini ada 2 yaitu keep short formatting dan juga pictures. Nah, di sini yang manapun kita gunakan, jika yang kebetulan kita copy itu adalah objek seperti ini, gambar, itu tidak terlalu bermasalah. Nah, sekarang tinggal kita tekan tombol Ctrl dan juga V. Maka objek yang tadi kita copy atau kita salin akan tertempel di tempat kita meletakkan kursor. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melakukan perintah cut. Untuk melakukan perintah cut kita lakukan dengan cara menekan tombol Ctrl dan juga X di saat kita sudah menyeleksi atau memilih objek yang akan kita potong atau cut.
Nah, sekarang kita coba terapkan, kita seleksi dulu gambarnya, lalu tekan tombol kontrol dan juga X. Maka gambar itu akan menghilang, lalu kita tempelkan di tempat yang kita mau dengan cara menekan tombol kontrol dan juga V setelah meletakkan kursor di tempat yang kita inginkan. Maka objek yang tadinya ada di atas sini berpindah ke bawah sesuai dengan yang kita inginkan atau yang sudah kita tentukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang fitur integrasi konten. Nah, di sini di fitur integrasi konten di sini dari berbagai aplikasi perkantoran ya. Kalau untuk contoh sederhananya itu misalnya penggunaan menu insert chart di Microsoft Office Word dan juga PowerPoint untuk membuat sebuah grafik yang mana pada saat kita membuat grafik itu sudah langsung terintegrasi dengan Excel yang pada saat kita sudah mengklik jenis grafiknya nanti akan muncul pop-up spreadsheet di aplikasi yang sedang berjalan entah itu PowerPoint ataupun di Microsoft Office Word. Oke, kali ini kita akan lanjut ke praktek yang selanjutnya yaitu tentang konten integrasi yang terdapat di Microsoft Office Word dan juga di Microsoft Office PowerPoint. Konten integrasi di sini yaitu pada saat kita membuat sebuah grafik dengan memanfaatkan fitur insert, kemudian memilih chart, lalu memilih jenis chart yang akan kita gunakan, misalnya menggunakan pie chart. Lalu di sini ada tipe-tipe dari pie chart, bisa kita pilih yang mana yang mau kita gunakan. Misal kita menggunakan yang ini. Jika sudah, kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini adalah bentuk dari integrasi kontennya, di mana setelah kita memilih jenis grafik yang akan kita buat, maka akan muncul pop-up Excel seperti ini, dan kita bisa langsung mengedit data-data yang ada di sini. Misalkan kita mau membuat grafik dari jenjang pendidikan. Nah, di sini untuk jenjang pendidikan kita buat misalkan mulai dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Kemudian di sini kita buatkan untuk yang PAUD misalkan ada 50 orang. Lalu untuk yang TK itu ada 40 orang. Lalu untuk yang SD itu ada 100 orang. Kemudian yang SMP ada 150 orang. Yang SMA-nya ada 300 orang. Nah, di sini kita jika terjadi seperti ini, kita tarik garis grafiknya ke atas seperti ini. Menyesuaikan dengan jumlah data, maka nanti di chart ini pun akan seperti itu. Jika memang masih ada data yang mau ditambahkan, boleh langsung ditambahkan seperti ini. Nanti chartnya akan otomatis seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini pun akan langsung otomatis berubah. Jika sudah selesai mengisi data, ini bisa langsung di close. Nanti tampilan grafiknya akan seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti style dari grafiknya dengan memilih gambar kuas yang ada di sini. Lalu tentukan style dari grafiknya. Bisa juga diganti untuk warna grafiknya, mau pakai warna yang mana. Nah, jika sudah selesai pengaturan dari stylenya, ini bisa langsung klik di sembarang tempat saja. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya grafiknya sudah jadi seperti ini, tapi ternyata masih ada data yang perlu ditambahkan. Jika seperti itu, maka tinggal diklik kanan saja, lalu pilih edit data yang ada di sini. Nanti pop-up Excel-nya akan muncul lagi seperti ini. Lalu tinggal ditambahkan saja di sini S2 misalnya, dan jumlah datanya. Oke, biar beda-beda datanya mungkin kita pakai 70 di sini. Nah, setelah selesai diedit, bisa langsung di close lagi dan datanya langsung berubah jadi seperti ini. Itu untuk yang integrasi
Oke, ini untuk yang integrasi konten. Mungkin sampai di sini dulu, bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, nah kemudian sekarang ada object linking dan embedding. Jadi untuk object linking di sini maksudnya itu jika kita membuat sebuah objek di salah satu aplikasi perkantoran kemudian mempastekannya di aplikasi perkantoran yang lain, maka nanti ketika kita melakukan proses editing di aplikasi perkantoran asal dari objek tersebut, kita melakukan pengeditan, maka perubahan pada objek yang kita copy atau kita sisipkan di aplikasi perkantoran yang baru itu akan ikut berubah. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya kita langsung coba praktekkan saja. Oke, mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana sih proses object linking dan embedding. Untuk aplikasi yang digunakan di sini yaitu aplikasi Microsoft Office Excel dan juga Microsoft Office Word. Nah, pertama-tama di Microsoft Office Excel ini harus kita buatkan datanya terlebih dahulu. Oke, kita buat sembarang data dulu. Misalnya di sini ada nomor, nama, dan juga nilai ulangan. Nah, kita anggap di sini ada 4 data ya. Kemudian untuk namanya bisa dibuat sembarang. Lalu nilainya juga kita buat sembarang dulu. Jika datanya sudah ada seperti ini, kita bisa membuat sebuah grafik. Kita blok terlebih dahulu datanya, lalu kita klik insert. Nah, di sini perbedaan dari membuat grafik di Microsoft Office Word dan juga di Microsoft PowerPoint jika dibandingkan dengan di Microsoft Office Excel-nya langsung adalah pada bagian insert. Di sini pada bagian insert chart, di sini ada pilihan recommended chart. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Recommended chart ini diberikan sesuai dengan jenis data yang kita buat pada spreadsheet. Nah, di sini ada beberapa jenis chart yang diberikan, ada pie chart, ada line chart juga, ada bar chart, dan ada juga histogram, ada funnel gitu ya. Nah, sekarang tergantung kita mau pakai yang mana. Kita coba pakai yang lain dulu. Nah, ini sudah grafiknya sudah jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menggunakan fitur linking dan juga embedding itu kita mengkopikan ataupun menyalin grafik yang kita buat di Excel ini. Sama seperti sebelumnya sudah dikatakan bahwa untuk mengcopy menggunakan tombol Ctrl dan juga C. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ini. Jadi grafik yang kita buat di Excel sudah berpindah ke Microsoft Office Word. Lalu bagaimana kita tahu jika mereka ini sudah terjadi proses linking dan embedding dari grafik ini ya, grafik nilai ulangan. Nah, kita bisa mengeceknya dengan mengetahui apakah jika grafik di Excel ini berubah, kemudian data yang ada di sini juga kita ubah, apakah grafik yang kita sudah pastekan di Microsoft Office Word ini akan ikut berubah sesuai dengan yang terjadi pada grafik yang ada di Microsoft Office Excel. Nah, sekarang kita coba misalkan salah satu nilai yang ada di sini kita ubah. Nah, bisa kalian lihat grafik yang ada di Microsoft Office Word ikut berubah sesuai dengan gambar grafik yang ada di Excel yang ikut menyesuaikan dengan nilai dari tabel yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu bentuk integrasi dari konten aplikasi yang ada di aplikasi perkantoran. Oke, kemudian di sini ada yang dikenal dengan fitur lanjutan dari aplikasi perkantoran, di mana terdapat beberapa fitur yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan ataupun melakukan berbagai proses dalam proses pengolahan data, baik itu yang berupa huruf, angka, gambar, ataupun mungkin menyisipkan video dan juga audio.
Nah, di sini beberapa fitur yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu mail merge, kemudian ada style, header dan footer, serta ada yang dikenal dengan table of content. Oke, kali ini kita akan mencoba menggunakan salah satu fitur lanjutan dari aplikasi Microsoft Office Word, yaitu fitur membuat surat massal atau mailing merge ya. Oke, di sini yang akan kita coba yaitu membuat penulisan kepadanya dengan cara massal menggunakan fitur mailings ya, mailings dan yang ini start mail merge. Oke. Nah, sebelumnya ini karena sudah sempat ditambahkan resipien, jadi di sini sudah ada resipiennya. Tapi nanti akan saya coba buatkan ulang begitu ya. Oke, jadi seperti biasa kalau di surat-surat itu ada tulisan kepada, kemudian yang terhormat begitu. Di sini kita kosongkan saja, atau boleh Bapak ke Ibu, kemudian enter di. Nah, kemudian tempatnya di sini kita kosongkan. Oke, jadi untuk membuat mail merge ini kita perlu mempunyai list penerima surat, yang mana list penerima surat ini sudah saya buatkan di Excel seperti ini. Ini bisa kita tambahkan juga kalau mau, tapi di sini cukup segini aja ya, karena kita juga cuma untuk praktek. Oke. Nah, sekarang kita lihat fitur-fitur yang ada di mail merge terlebih dahulu. Jadi di sini ada fitur untuk pembuatan surat, kemudian email message juga ada, envelope ada, labels juga ada, directory juga ada. Nah, ada juga yang normal Word document. Kemudian di sini ada fitur yang step by step mail merge wizard, yang mana step by step mail merge wizard ini untuk yang mungkin ya belum paham tentang mailings ya. Nanti boleh dicoba sendiri untuk yang ini. Di sini saya akan menggunakan fitur letters yang ini ya. Nah, jadi ini dia ukurannya untuk surat. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai langsung di sini pilihannya letters ya, seperti ini, tidak akan ada muncul menu di sampingnya. Oke, maaf. Nah, kemudian setelah kita memilih letters di sini, kita lanjut di select recipients. Di select recipients ini kita tentukan yang mana yang akan kita gunakan. Nah, jika kita mau membuat list yang baru bisa tap a new list. Tapi jika kita sudah punya listnya, bisa use an existing list, yang mana itu sudah kita buat di file Excel tadi. Atau boleh juga choose from Outlook contact. Jadi nanti kontak kita yang ada di Microsoft Outlook itu yang akan di-input di bagian sini. Nah, kita coba pakai use an existing list. Nah, jika sudah terbuka layar seperti ini, kalian bisa langsung mencari file dokumennya, di mana kalian meletakkan seperti ini, ya, formatnya Excel. Lalu kita klik open, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 2 sheet. Pastikan kalian memilih sheet yang sesuai atau sheet yang tepat, di mana letak alamat dan nama penerima surat tersebut. Jika sudah, kita klik OK. Nah, sekarang resipiennya tadi sudah masuk ke dalam list resipien. Nah, kemudian sekarang di bagian sini tinggal kita insertkan merge-nya saja. Kita insertkan merge field-nya, itu merge field ada di sini ya. Letakkan dulu kursornya sesuai dengan letaknya di mana mau ditaruh. Kemudian insert merge field. Pilih sesuai yang mana yang mau kalian input. Misalkan di sini nama. Lalu di bagian bawah kita insert field lagi untuk alamat. Seperti ini.
Nah, jadi nanti ketika kita menggeser bagian ini, dia akan langsung seperti ini. Kalau tidak mau kelihatan langsung namanya, boleh ini preview resultnya diklik dulu supaya tidak muncul. Kalau mau dia langsung kelihatan, boleh langsung diklik saja seperti ini, jadi preview resultnya langsung kelihatan siapa saja nama-nama yang ada di sini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuat dia dengan yang step by step, yang ini ya, nanti akan muncul seperti ini di sidebar-nya ya, seperti ini. Nah, kemudian akan ada pilihannya apakah mau menggunakan exiting list atau bagaimana. Nah, misalnya menggunakan exiting list boleh, nanti tinggal di select saja di sini ya, kalau misalnya belum ada listnya, atau kita coba buat yang baru saja. Oke, nah jadi seperti ini ya. Kita ke my links, kemudian start, step by step, wizard. Nah, jadi nanti seperti ini munculnya nih, kalau masih baru ya. Tadi kan sudah ada resipiennya. Nah, kemudian kita tinggal pilih yang mana. Karena kebetulan di sini memang kita masih letters nyobanya. Untuk yang step by step, kita biarkan saja dia di letters. Kemudian kita klik next starting document. Lalu di sini ada pilihannya lagi. Apakah kita akan menggunakan dokumen ini, ataukah kita akan menggunakan template yang ada, atau menggunakan file yang ada di luar. Nah, kalau kita mau menggunakan dokumen yang ini, kita biarkan saja. Lalu select recipients. Di sini use an exiting list atau select from Outlook contact ataupun tap a new list, sama seperti tadi yang ada di sini ya. Nah, kemudian jika kita menggunakan use an exiting list, di sini akan ada tampilan tulisan browse, di mana itu adalah tempat kita untuk mencari recipient listnya atau recipient filenya. Oke, sebenarnya saya akan tuliskan dulu di sini tulisan kepadanya. Nah, sekarang kita browse dulu, cari filenya seperti ini. Kita klik open, pilih sheet yang sesuai, lalu klik OK, cek apakah isi dari resipiennya itu sudah sesuai. Jika sudah, kita klik OK. Ini sudah menggunakan recipient list yang sesuai. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini kita hanya perlu menginsert items. Nah, jika items kita tidak ada di sini, kita boleh klik more items. Lalu pilih yang sesuai. Seperti ini. Jika sudah jangan langsung klik di sini ya. Nah, jika sudah tidak boleh langsung klik di sini. Kita harus close dulu yang ini, baru kita bergeser ke tempat selanjutnya. Kemudian kita klik more items lagi. Seperti ini, kita insert lalu close lagi. Nah, jika sudah semua items kita masukkan di sini, kita tinggal next saja. Lalu bisa kita preview seperti ini. Kurang lebih sama dengan yang tadi, hanya saja perbedaannya adalah kalau yang ini kita menggunakan yang step by step, kalau yang tadi itu kita langsung memilih sendiri di sini recipientnya, lalu mengentry sendiri item-item dari merge file-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang mailing ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk yang ini sudah bisa di close. Nah, kemudian sekarang kita lanjut pada percobaan selanjutnya, yaitu pembuatan table of content ya. Nah, jadi di table of content ini kita akan memanfaatkan salah satu fitur yang ada di Office Word. Salah satu fitur yang ada di Office Word yang dikenal dengan style, yang ini ya, style. Nah, jadi di style ini ada yang disebut dengan heading, ada heading 1, heading 2, dan seterusnya. Nah, untuk bagian seperti ini, bagian judul yang besar seperti ini ya, ini, nah itu kita berikan dia style heading 1. Untuk jenis tulisannya bisa nanti kita rubah belakangan.
Nah, ini juga kita kasih heading 1. Yang ini juga kita lanjut, kita berikan semuanya heading 1 ya. Oke, ini saya enter dulu. Oke. Nah, ini juga kita berikan heading 1. Oke, saya enter dulu. Nah, kemudian daftar rujukannya juga. Nah, jika sudah, sekarang kita akan memberikan heading 2 pada subbab. Kita berikan dia heading 2 seperti ini. Kemudian kita berikan numbering lagi. Nah, kita coba dari atas ya, biar tidak error. Oke. Nah, itu sudah C. Kemudian yang ini D. Oke. Sudah, begitu juga dengan yang ini kita kasih heading 2, lalu kita berikan numbering. Nah, jika sudah, untuk melakukan pembuatan daftar isi secara otomatis, kita letakkan dia di halaman daftar isi. Lalu setelah itu kita ke menu reference, lalu kita pilih table of contents seperti ini. Lalu kita pilih yang mana table of contents yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini saya memakai yang pertama ya, automatic table 1. Nah, di sini bisa dilihat dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang karena ini kan dia jadinya begitu ya, bisa kita gabungkan saja supaya tidak seperti itu. Oke. Untuk mengecek perubahannya bisa kita seperti ini. Kita klik update, kemudian kita tentukan apa saja yang akan diupdate, lalu kita klik OK. Nah, ini dia sudah seperti itu. Tinggal yang bagian penutup ya. Kita ke bagian penutup. Nah, ini dia tadi masih enter yang terpisah. Kita tekan shift kemudian enter. Nah, seperti ini, maka dia akan berada di bawah. Ya, sekarang kita update lagi. Oke, kita update insert tabel lalu oke. Nah, bagian konten ini bisa kita hapus. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Sudah sesuai seperti yang kita buat di sini. Nah, ini ya. Yang ini juga sudah aman posisinya tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan pembuatan daftar gambar ataupun daftar tabel ya?
Untuk pembuatan daftar gambar dan daftar tabel itu kurang lebih sama caranya. Jadi di sini saya memberikan contoh yang daftar gambar saja. Nah, untuk memberikan ataupun membuat daftar gambar dan daftar tabel, kita lakukan dengan memberikan caption. Caption ini ada di menu reference ya. Lalu di sini ada submenu insert caption, bisa kalian klik di sini di bagian caption. Ini diklik. Nah, kemudian tentukan sesuai dengan yang diperlukan. Apakah itu equation, apakah itu figure atau table. Nah, karena kebetulan di sini menggunakan bahasa Inggris, kalau misalkan kalian mau yang menggunakan bahasa Indonesia, boleh buat labelnya sendiri di sini, diganti dengan tulisan gambar begini ya. Cukup tulis seperti ini saja, jangan tulis 1, 2, 3-nya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah otomatis gambar. Lalu di bagian caption dituliskan apa caption yang mau diberikan ya. Misalnya adalah simbol dari flowchart. Nah, jika sudah selesai, kita klik OK. Nanti akan langsung muncul seperti ini. Dan kita berikan caption pada setiap gambar ya. Oke. Kita berikan caption lagi. Contoh flowchart. Klik OK lagi. Kemudian yang ini juga. Contoh program. Oke lagi. Nah, kemudian yang di sini terakhir kita isikan lagi. Kita klik OK. Nah, kalau sudah semua gambar atau tabel kita berikan caption seperti ini, kita langsung menuju ke bagian daftar gambar atau daftar tabel yang mau dibuat. Lalu kita klik insert table of figure. Nah, seperti ini. Pilih labelnya ya, label apa yang kita gunakan. Kemudian tab leadernya mau pakai yang mana versinya. Kalau sudah sesuai tinggal diklik OK. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Nah, lengkap dengan halamannya ya. Nah, jadi seperti itu untuk fitur lanjutan dari aplikasi perkantoran, semoga dapat dipahami. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang materi dari teknologi informasi dan komunikasi tentang aplikasi perkantoran. Nah, di sini saya akan memberikan tugas untuk kelompok, ya, tugas yang dikerjakan dalam bentuk kelompok, yaitu buatlah sebuah video praktik dari penerapan ataupun penggunaan objek linking dan embedding serta konten integrasi dan juga fitur lanjutan aplikasi perkantoran bersama dengan kelompokmu. Yang mana video tutorial untuk pembuatan tugas akan di-sharekan pada channel ini juga dan juga nanti dalam bentuk video yang berbeda atau terpisah dari video materi pembelajaran ini. Semoga kalian dapat memahami setiap materi sudah dijelaskan dari awal dan dapat menerapkannya pada tugas pembuatan video praktik dari implementasi ataupun penggunaan fitur-fitur yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, sampai di sini saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga share serta subscribe channel ini untuk mendukung saya dalam membuat konten-konten pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.